Halo pemirsa otomotifkompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya sedang berkesempatan mengunjungi fasilitas pabrik MG di Thailand. Bagaimana keseruan saya ada di pabrik ini? Rencananya saya akan melihat mobil-mobil MG khususnya yang akan meluncur di Indonesia. Bagaimana keseruannya? Saksikan video berikut. Kali ini saya sedang berada di pabrik SAIC Motor. Ya, seperti diketahui SAIC Motor adalah induk perusahaan MG berlokasi di Chonburi, Thailand. Jadi pabrik ini bisa dibilang adalah hub produksinya MG untuk pasar Asia ya, khususnya di kawasan Asia Tenggara, di mana mobil ini memasarkan produk-produknya di Thailand, kemudian juga di Vietnam dan termasuk di Indonesia. Bagaimana keseruan saya ada di fasilitas produksinya MG, dan rencananya saya juga akan mencoba produk MG yang rencananya akan dipasarkan juga di Indonesia. Seperti apa mobilnya? Saksikan terus video berikut. Nah, di depan saya nih sudah ada dua mobil yang jadi produk unggulan MG. Yang sebelah kiri adalah MG VS HEV. Ini adalah SUV ringkas berpenggerak mesin hybrid. Ini kalau di Indonesia sekelas sama Yaris Cross, kemudian Honda HR-V, sama Wuling Alphard juga sekelas. Jadi ada kemungkinan mobil ini masuk pasar Indonesia, apalagi mobil ini sudah mengusung mesin hybrid yang belakangan memang jadi tren global ya. Kita lihat lebih dekat mobilnya seperti apa. Jadi ini secara desain seperti MG ZS ya, MG VS ini, tapi desain fasianya berbeda. Desainnya mirip, bisa dibilang mirip sama mobil listrik yang depannya ya. Jadi bempernya beda, terus lampu beda, grill khas banget mobil listrik yang bisa dibilang tanpa kisi-kisi udara ya, ada sih sedikit tapi. Nah, ini mesinnya, ini teknologi mesin hybridnya ya. Sorry nih agak kotor emang ruangan mesinnya karena ini adalah mobil test drive di pabrik ya. Ini kita lihat kaki-kakinya kan, desainnya desain ala mobil listrik banget yang peleknya tuh minim kisi-kisi udara gitu, jadi kelihatan biar lebih aerodinamis. Belakang ini desain di belakangnya. Kita lihat ruang interiornya. Nah, ruang interiornya beda sama MG ZS pastinya. Ini MG bilang layarnya ukuran 12 inci nih. Instrumennya nyambung ya dari bagian pengemudi ke tengah. Kayak kelihatan modern gitu, dan mirip juga nih sama beberapa mobil baru ya di Indonesia. Wow. Kemudian bagian belakangnya, joknya emang ukurannya nggak begitu besar ya, karena emang di kelasnya nih kayak Honda HR-V, Yaris Cross ya kan, terus Wuling Alphard nggak terlalu besar juga. Di atas sudah ada panoramic sunroof. Sekarang kita lihat yang mobil berikutnya. Nah, ini adalah MG Maxus 9 MPV listrik ya. Memang mirip sama Maxus yang Maxus di Indonesia, Maxus Miva kalau nggak salah namanya. Mirip mobilnya.
jadi beda di brandnya aja ya. Nah kalau ini kan ini logonya logo MG Maxus 9 Side Motor. Kita lihat ruang interiornya. Nah, sudah power sliding door pastinya. Depan sunroof, belakang panoramik nih kayaknya nih. Muat 7 orang pastinya. Bangku belakang masih dilipat ya, bisa dibuka. Joknya dong, sudah captain seat yang bisa direbah maksimal nih. Juga udah ada sandaran kakinya. Di depan juga ada. Oke. AC-nya. Di depan. Emang mirip sebenarnya mobilnya dengan Maxus yang ada di Indonesia ya. MPV listrik. Kali ini kita berkesempatan untuk mencoba MG Maxus 9 nih, MPV listrik yang modelnya kayak Alphard. Nah, ini adalah MG Maxus 9, salah satu mobil listrik dari MG yang kemungkinan bakal diluncurkan di Indonesia. Di Thailand sendiri mobil ini adalah satu-satunya MPV listrik ukuran besar dengan kapasitas 7 penumpang yang tersedia di pasaran. Nah, MG Maxus 9 mengusung baterai berkapasitas 90 kWh. Klaimnya MG ini bisa menempuh jarak sampai 500 km lebih. Artinya mobil ini tidak hanya cocok dipakai dalam kota, tapi juga untuk luar kota. Kemudian dari sisi pengendalian, mobil ini karena mengusung mesin listrik, bertenaga listrik, pengendaliannya terasa sangat halus dan pastinya hening ya. Kalau kita bandingin Toyota Alphard misalnya, mobil ini kalau secara dimensi mirip ya. Mungkin kalau kita bawa manuver, limbung-limbungnya masih terasa, tapi satu hal yang paling signifikan yaitu keheningannya. Mobil ini terasa hening dan senyap, terutama saat dibawa jalan di perkotaan, apalagi di daerah yang ini di daerah pinggiran ya, pinggiran kota, di kawasan industri yang sepi, bener-bener terasa hening banget di dalam sini. Mobil ini juga punya mode berkendara. Cara ubahnya kita harus masuk ke layar instrumen yang di tengah. Nanti ada 3 pilihan, Eco, normal, dan sport. Tadi saat kita coba akselerasi itu di mode sport ya, emang rasanya lebih menghentak. Nah, ketika saya coba di mode Eco, ini rasa penyaluran tenaganya lebih halus, kayak lebih ditahan. Tapi emang kayaknya nih yang mode Eco ini lebih pas nih untuk kalau kita bawa
bawa penumpang penuh ya, jadi nggak terlalu nyundul-nyundul gitu mobilnya, jadi lebih halus, yang pastinya bisa lebih efisien lagi untuk konsumsi listriknya. Saat dibawa manuver pun mobil ini masih tergolong mudah meskipun ukuran besar ya. Setirnya ringan sih. Suara road noise juga minim mobil ini. Mungkin sedikit kedengaran pas kita lagi nginjek speed bump ya, speed trap, itu agak kedengeran. Cuman kalau kita lagi jalan mulus aja tuh rasanya halus mobilnya. Nah, sekarang nyobain rasanya disupirin. Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya sudah berada di baris kedua MG Maxus 9. Seperti bisa dilihat, mobil ini menawarkan legroom yang sangat lega ya. Ini kalau kita ukur berdasarkan jari, wah gila ini banyak banget. Bisa sampai 20 jari lebih. Kemudian headroom juga sangat lega ya, bisa sampai lebih dari 10 jari pokoknya. Jadi memang mobil ini menawarkan kenyamanan khas MPV ukuran besar. Kemudian kaca juga ukuran lebar-lebar, jadi membuat ruangan terasa lebih lega dan kita bisa bebas memandang pemandangan di luar ya. Ini adalah sebuah meja kecil yang berguna kalau Anda ingin bekerja di dalam mobil atau ingin menaruh tablet atau mungkin makanan bisa juga. Kemudian mobil ini juga punya panoramic sunroof di atas. Kisi-kisi AC juga tersebar, di tengah ada 2, di belakang juga ada 2. Di depan ini ada pegangan, kemudian juga ada semacam footrest di bagian depannya. Joknya ini kalau bisa dilihat berlapis kulit hitam ya, kelihatan mewah banget. Terasa nyaman duduk di belakang sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya.